Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan yang apabila aku mengamalkannya, maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia." Maka beliau SAW bersabda, "Zuhudlah di dunia. Niscaya kamu dicintai oleh Allah dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka pasti kamu akan dicintai oleh manusia." Hadits ini sanadnya hasan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad hasan pula. Hadits ini, teman-teman sekalian, hadits yang sangat tepat yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab zuhudnya. Dan kembali saya ingatkan, kalau definisi zuhud, ya, mendahulukan akhirat dari dunia dan bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Sehingga tidak perlu kita fokus makan roti kering, pakai baju yang kumuh, ya, tidak ada sama sekali fasilitas dunia yang bisa dinikmati. Ini keliru. Dan selalu saya dari awal bab ini mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 77, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya di dunia boleh seseorang makan enak, karena Nabi SAW juga makan, ya, paha kambing, ya. Dan beliau pernah mendatangi rumah seorang sahabat dari Ansar dalam kondisi beliau lapar bersama Abu Bakar dan Umar al-Anumah. Kemudian, ya, dihidangkanlah sembelihan anak kambing, ya, dengan roti gandum, ya, dan sangat cukup pada saat itu sampai Nabi SAW dan Abu Bakar merasa kenyang bersama juga pemilik rumah, dan Nabi SAW mengatakan, "Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamnya, sesungguhnya kalian akan ditanya terhadap nikmat-nikmat seperti ini pada hari kiamat." Tapi Nabi SAW menikmatinya. Hanya saja beliau bukan menjadikannya sebuah target. Kalau ada, beliau makan. Kalau tidak ada, maka beliau tidak menjadikannya sebuah beban fikiran. Ya, seperti misalnya sebagian orang yang berlebihan dalam masalah dunia, kadang-kadang dia datang ke sebuah restoran. Kemudian dia ingin sekali makan di restoran tersebut, ternyata tutup. Atau misalnya makanannya habis. Maka itu sudah cukup membuat dia kefikiran dan menjadi buah pembicaraan sama teman-teman dan orang di lingkungannya sampai berhari-hari. Ini terlalu berlebihan terhadap dunia. Ya. Tapi kalau seseorang ingin makan makanan yang dia sukai di dunia ini, kemudian dia datang ke tempat yang dia memang lihat atau memang menjual produk itu, dan dia pada saat tiba di sana tidak menemukan produknya atau tempatnya tutup, maka dia pun menerimanya. Lalu dia pergi ke tempat lain biasa saja, bukan sebuah beban. Nah, itu yang dimaksudkan dengan keadaan orang itu seperti menganggap dirinya orang asing dan tidak menjadikan dunia sebagai tempat dia bergantung. Dia pengen sekali membeli merek handphone tertentu, atau celana, atau tas, atau baju, atau apalah kira-kira pernak-pernik yang ada di muka bumi ini. Termasuk kalau dia ingin beli rumah, ingin beli kendaraan. Pas dia ke lokasi ternyata sudah laku atau sudah habis misalnya produknya. Maka di sini tidak perlu dia kecewa sebagai orang yang beriman yang memahami makna zuhud. Dia tahu itu bukan rezekinya, maka kemudian dia berikhtiar ke makanan lain, pakaian lain, ya, tas lain, celana lain, sepatu lain, rumah yang lain, kendaraan yang lain. Tidak ada masalah bagi dia. Bukan sebuah beban. Ya. Jadi satu sisi kita boleh menikmati dunia selama itu halal. Sisi yang lain kita tidak boleh menjadikannya sebagai sebuah target. Sehingga berlebihan dalam masalah mengejarnya. Ya. Termasuk juga tanda-tanda orang yang tidak zuhud adalah mereka kalau kehilangan sebuah barang dari dunia ini, mereka merasa luar biasa. Seakan-akan sudah habis semuanya harapan dia. Ya, seakan-akan sudah hancur semua hidupnya. Padahal sebenarnya orang mukmin tidak perlu seperti itu. Di saat kita memiliki sebuah benda yang hilang, yang rusak, ya sudah. Berarti selesai. Barang itu pun punya ajal, punya waktu di mana dia akan rusak. Ya. Dia tinggal ikhtiar, memperbaikin, kalau hilang dia cari, kalau sudah tidak ada ya sudah. Dia menganggap itu adalah sebuah cobaan dari Allah, dia istirja atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ayat 155-nya wabasyiris sabirin di akhir ayatnya. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar kalau sedang datang cobaan kepada mereka. Alladzina idza 156-nya alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Yaitu mereka orang-orang kalau ditimpa musibah, sesuatu yang mereka tidak suka, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ya, salawat dari Tuhan mereka. Maksudnya Allah SWT meridhai mereka, Allah SWT memberikan kepada mereka jalan keluar, mereka dapat petunjuk. Ya. Jadi kita harus berada di dua hal tadi yang saya katakan. Kita boleh menikmati dunia tapi kita tidak perlu menjadikannya sebagai sebuah target. Kapan luput dari kita tidak ada masalah. Makanya beberapa tabi'in diantaranya Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, aku telah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat, yang tidak akan pernah mereka merasa sedih kalau ada yang luput dari mereka dari urusan dunia. Sangat hina dunia ini bagi mereka gitu, bukan sebuah target. Ya. Tapi mereka akan merasa kehilangan sekali di saat ada satu jenis ibadah yang luput dari mereka. Pada saat mereka tidak sempat sholat malam, pada saat mereka terluputkan dari sebuah ibadah yang mereka memang biasa lakukan, ya, maka mereka sangat sedih. Begitu keadaan orang-orang beriman ya, yang harus memahami atau dipahami dari poin apa yang baru kita sampaikan tadi.